البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke bab yang baru, muka surat 64. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah al-ijma', kesepakatan, perkumpulan kalimat. Thayyib. Ta'rifu, definisinya al-ijma'u lughatan al-azmu wal ittifaq. Secara bahasa dia menunjukkan dua makna. Makna pertama al-azm, yaitu tekad yang bulat. Thayyib. Fa'ajmi'u amrakum, yaitu apa? Yaitu kuatkan, yaitu pusatkan tekad kalian, bulatkan tekad kalian. Makna yang kedua adalah al-ittifaq, yaitu apa? Kesepakatan. Wastilahan ittifaqu mujtahidi hadhil ummah. Secara istilah yang namanya ijma adalah kesepakatan para mujtahidin dari umat ini. Ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala hukmin syar'i, terhadap suatu hukum syar'i. Fa kharaja bi qaulina, maka keluar dengan perkataan kita ittifaq, kesepakatan, wujudu khilaf walau min wahid, adanya perselisihan walaupun dari satu orang saja. Ya, kalau ada satu orang mujtahid di zaman itu, di zaman adanya ijma misalkan, maka dikatakan tidak ada ijma. Tapi kalau datangnya setelah mereka selesai ijma baru muncul satu orang, ini tidak terpandang. Baik. Fala yanaqidu ma'ahul ijma, maka bersamaan dengan adanya satu mujtahid yang menyelisihi di sini, di waktu itu tentunya, bukan di waktu yang berbeda, maka tidaklah terbentuk ijma. Wa kharaja bi qaulina mujtahidi, dan keluar dengan perkataan kita para mujtahidin. Nunnya hilang kemana? Hilang karena adanya apa? Idhofah. Maka tanwinnya hilang karena nun itu hakikatnya adalah pengganti dari tanwin. Baik. Keluar dari kata-kata kami mujtahidin adalah al-awwamu wal muqallidun, orang awam dan para pengikor. Baik, ini ma'ruf, disebutkan oleh Az-Zarkashi dalam Al-Bahrul Muhit. Demikian pula disebutkan oleh Asy-Syaukani di dalam Irsyadul Fuhul, bahwasanya orang awam tidak masuk di sini karena yang dibahas adalah para mujtahidin. Di dalam ijma' ataupun khilaf yang terpandang adalah para mujtahidin. Dan mujtahidin mereka adalah para fuqaha, para ulama. Tayyib. Maka kalau para ulama sudah sepakat bahwasanya nyanyian haram, khamr haram, judi haram, perzinaan haram, lalu orang awam bilang ini zaman ini memerlukan yang namanya itu, ini enggak terpandang ucapan dia. Enggak kemudian mengatakan, oh ini masih khilaf. Kenapa khilaf? Karena saya enggak setuju. Enggak layak engkau enggak masuk di situ. Baik. Demikian pula para muqallidun, sekedar pengekor saja. Oh saya Syafi'i, padahal dia sendiri tidak mencapai derajat mujtahid, maka dia tidak layak untuk ikut bicara dan menyelisihi ijma'. Fala yu'tabaru wifaquhum wala khilafuhum, maka tidak terpandang kesepakatan yang mereka, yaitu persetujuan, wifaq, persetujuan mereka ataupun penyelisihan mereka. Makanya dulu ketika Abul Hasan Al-Misri dia menakut-nakuti Syekh Ahmad An-Najmi, mengatakan kalau Anda tetap mengkritik saya, Anda akan berhadapan dengan kibarut thalabah, para pelajar-pelajar besar, yaitu kelompok Bara'atuz Zimmah. Maka dibantah oleh para ulama, para tulab enggak layak untuk ikut-ikutan membantah apa yang ditetapkan para ulama, bahwasanya engkau ini sesat dengan akidah i'tizal engkau dan seterusnya. Karena yang terpandang adalah para ulamanya, bukan para pelajarnya. Kalau dalam masalah kesepakatan atau khilaf. Thayyib, wa kharaja bi qaulina hadhil ummah ijma'u ghairiha. Keluar dengan perkataan kita umat ini, maka berarti apa? Yaitu ijma' selain umat ini, fala yu'tabar, maka tidak terpandang. Tayyib. Karena apa? Di sebagian buku diceritakan hujah dari orang-orang Nasara terhadap kaum muslimin yang lemah iman dan lemah ilmu. Mereka mengatakan, kalian kaum muslimin paling berapa? Kalian anggap aja lah 1 billion misalkan. Sementara kami ini orang Nasara sudah berbilion-bilion. Yahudi juga mungkin adalah 1 billion.
Kami semua umat yang sebesar ini telah ijma bahwasanya Allah punya anak. Kalian kalah tuh. Kita katakan ijma kalian tidak terpandang. Karena kalian sendiri telah melakukan ijma yang keliru banyak sekali. Ijma yang kontradiksi satu sama lain. Dan kalian kenyataannya tidak ijma. Kalian ditentang oleh beberapa kelompok sekte kalian di masa lampau. Baik, sebelum kalian lahir. Baik, wa kharaja biqaulina, dan keluar dengan perkataan kita ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittifaquhum fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan mereka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fala yu'tabaru ijma'an min haitsu kaunuha dalilan. Maka tidak dipandang sebagai ijma' dari sisi bahwasanya itu menjadi dalil, yaitu dalil yang mustaqil, dalil yang berdiri sendiri. Kenapa? Karena asal dari pembahasan ijma' dan khilaf ini adalah pembahasan para mujtahidin. Sementara ijtihad itu berlakunya hanya pada perkara yang tidak ada dalilnya atau dalilnya itu samar-samar. Baru ada ijtihad. Adapun perkara yang dalilnya jelas, nggak ada lagi ijtihad. Maka ketika ada orang mengatakan zaman sekarang misalkan, yaitu saya telah berijtihad bahwasanya, misalkan apa itu? Oh, yaitu yang praktek sebagian di sebagian tempat itu, yaitu boleh sholat dengan apa bahasa Jawa. Ini ijtihad saya. Maka kita katakan tidak ada ijtihad. Karena apa? Jangankan dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Arab saja yang itu bukan lafadz yang diajarkan Nabi, itu tidak sah di dalam sholat. Karena apa? Allah Ta'ala, karena Rasulullah SAW telah bersabda, inna hadis sholah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Yaitu apa? Sholat ini tidak layak di dalamnya sedikit pun dari ucapan manusia. Walaupun orangnya bicara dengan bahasa Arab, apalagi dengan bahasa Jawa dan seterusnya. Dan telah terbentuk ijma' bahwasanya sholat itu dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa yang selain Arab. Baik, jadi tidak ada ijma' di sini. Tidak ada apa? Apa tadi itu? Tidak ada ijtihad di dalam perkara yang dalilnya sudah jelas. Atau orang mengatakan saya ijtihad bahwasanya sholat itu hanya di awal pagi dan awal petang saja. Maka ini juga tidak boleh. Walaupun alasannya Quran mengatakan suruh dzikir qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, yaitu apa? Subuh dengan asar. Baik, kita katakan walaupun dalilmu dari Quran, tetapi sudah ada nas di dalam hadis bahwasanya sholat itu adalah 5 waktu, khamsu sholawat, dan dalilnya mutawatir. Dan dalam Quran Allah menyuruh Nabi untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepada umat ini. Baik, maka tidak ada ijtihad di dalam perkara yang dalilnya sudah jelas. Baik, maka manakala ijtihad itu hanya berlaku pada perkara yang dalilnya belum jelas atau tidak ada dalilnya, berarti apa? Berarti memang terbentuknya ijma' itu dinilai, itu ijma' sebagai hujjah ini adalah sepeninggal Nabi. Ketika Nabi masih hidup, maka apa? Hujjah itu ada pada Quran dan sunnah. Baik itu sunnah qauliyah ataupun fi'liyah ataupun takririyah ataupun wasfiyah dan tarkiyah dan yang semacam itu. Baik, sepeninggal Nabi maka perkara-perkara berkembang, lalu ada beberapa perkara yang mungkin dalilnya samar-samar atau tidak ada nas secara langsung. Baru di situ ada baru di situ ada ijtihad. Nah, kalau ada ijtihad baru akan dilihat apakah semuanya hasil ijtihadnya sama atau ada khilaf. Baru dipandang di situ. Itu dari sisi sudut pandang ilmu usul fikih. Adapun dari sudut pandang akidah, manakala orang-orang ahli kalam mereka mengatakan ajma'al uqala ala kadza, ajma'a al hukama ala kadza, para ahli hikmah, para ahli akal telah sepakat begini-begini untuk menetapkan Allah tidak boleh punya sifat. Para ulama kemudian membuat perluasan bahwasanya dalil kami Allah punya sifat adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Dan ijma' dan para sahabat telah ijma' begini-begini tentang ditetapkannya asma wa sifat. Nah, di sini ada perluasan. Ijma' sebagai tambahan hujjah, bukan hujjah yang berdiri sendiri, tapi sebagai apa? Tambahan hujjah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, para sahabat bersepakat untuk beriman adanya asma wa sifat dan memperjalankan dalil-dalil asma wa sifat sesuai dengan zahirnya. Baik, sekarang ada ijma', walaupun ijma' itu sudah ada dalil di dalam Al-Qur'an was sunnah. Dan terjadi juga di zaman Nabi. Para sahabat sepakat itu. Bukan sebagai menandingi dalil dari Al-Quran wa Sunnah, tapi sebagai apa? Sebagai penguat saja.
Manakala orang-orang ahli kalam mereka mengingkari hujiatul Quran was sunnah dengan alasan yang beraneka ragam. Mereka hanya mengakui ijma. Maka para ulama membuat perluasan. Para sahabat pun ijma di zaman Nabi tentang perkara yang dalilnya pun sudah jelas. Sebagai penguat, bukan sebagai dalil yang berdiri sendiri atau menjadi tandingan dalil. Baik. Nah inilah pembahasan tentang kenapa ijma hanya berlaku di setelah wafatnya Nabi. Sementara prakteknya para ulama juga menyebutkan ijma bahkan di zaman Nabi dan seterusnya. Jadi ceritanya demikian. Adapun sebenarnya perkara ini memang ahli kalam tidak layak untuk bicara. Ini adalah pembahasan dalam fikih saja. Maka berlakunya adalah setelah Nabi wafat. Untuk perkara-perkara yang dalil belum jelas. Baik. Untuk perkara akidah, dalil Quran wa sunnah cukup. Kalau mereka tetap tidak mengakui itu dengan alasan ijma uqala dan hukama, kita katakan bahkan para sahabat pun telah ijma terhadap perkara yang dalilnya juga sudah ada. Qali anna dalilah hasala bi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalil itu telah terbentuk dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min qaulin au fi'lin au takrir, berupa ucapan beliau atau perbuatan beliau atau persetujuan beliau. Walidzalika idza qala sahabi, maka dari itu jika sahabat berkata kunna naf'al, kami dulu melakukan sesuatu, au kanu yaf'aluna kadza ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sahabat mengatakan dulu mereka yaitu para sahabat melakukan demikian-demikian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana marfu'an hukma, maka ini hukumnya adalah marfu'. Sebagaimana itu juga yang dirajihkan oleh Az-Zarkashi di dalam Al-Bahrul Muhit. Wala naklan lil ijma, bukan menukilkan ijma. Tayyib. Karena apa? Yang diinginkan adalah Nabi menyetujui itu dan cukup itu sebagai hujjah. Tapi hujjah bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Sementara banyak ahli kalam mereka sendiri keimanannya sudah rusak parah, sehingga mereka tidak mengakui Quran wa sunnah dalam banyak ucapan mereka. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Tentang pengharaman arak contohnya, ada boleh dikatakan ini ijma. Ya, itu adalah ijma untuk nama araknya, untuk apa? Tipe arak. Tapi untuk Nabi, ini ada khilaf. Walaupun apa? Khilafnya ini dhaif dan kalah. Baik. Jadi secara khamar semuanya mereka akan mengakui itu adalah haram. Makanya dinukilkan banyak sekali oleh Al-Qadhi Iyad, demikian pula Nawawi, demikian pula Qurtubi dan lain-lain. Yaitu apa? Demikian pula Zarkashi dinukilkan ijma tentang haramnya khamar, dan ini mimma yu'lamu minad-din bid-darurah. Perkara yang telah diketahui secara sangat pasti dari agama ini. Barang siapa mengingkari ini dia kafir. Cuma terjadi khilafnya adalah dalam masalah nabi. Dalam masalah apa itu? Perahan buah, sari buah. Yang rajih adalah apa? Tetap dia terkena sabda Nabi SAW. Apa itu? Kullu muskirin khamar wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan maka dia itu khamar, dan setiap yang memabukkan maka dia itu haram. Berarti ketika nabitnya belum sampai memabukkan boleh. Nabi prakteknya adalah minum nabit. Tapi ketika sudah mulai memabukkan, sudah mengalami apa? Fermentasi menjadi khamar, maka apa? Nabi pun membuang. Adapun Abu Hanifah, maka dia berfatwa boleh dengan apa? Dengan beberapa dalil yang beliau miliki, dan beliau memang hafalannya lemah kata para ulama. Beliau cuma ambil sebagian dalil yang lain mungkin apa? Beliau tidak hafal dan sebagainya. Sehingga apa? Beliau memfatwakan boleh minum nabit walaupun sudah memabukkan, dan ini yang dipakai oleh Harun Ar-Rasyid. Tapi apa? Para ulama mengatakan ini adalah pendapat yang keliru besar karena sudah ada dalil di dalam hadis bahwa setiap yang memabukkan, terserah kasih nama nabit atau bukan, selama dia memabukkan maka dia adalah khamr. Makanya para ulama mengatakan kalaupun ada hakim ijtihad dalam masalah ini, ijtihadnya batal dan hukumnya harus dibatalkan karena ini ijtihad yang menentang nas. Baik, maka pelakunya walaupun dia mengatakan saya Hanafi atau saya ikut mazhab Imam Abu Hanifah, tetap dia terkena takzir. Terkena apa itu? Hukum sebat 40 atau mungkin 80. Karena apa? Ijtihad ketika ada nas itu tidak terpandang walaupun dia mengklaim saya ijtihad. Baik. Wallahu a'lam. Ijtihad yang terbaru dalam Islam, ijtihad apa? Kalau pertanyaan ini saya tanya pada, saya mau tahu apakah ada had
ada batas waktu untuk tidak berbicara. Nggak ada batas waktu sampai hari kiamat. Selama masih ada masalah, maka apa? Para ulama boleh ijtihad. Masalah yang tidak ada nasnya. Ijtihad yang terakhir masalah Covid. Ijtihad para kibarul ulama. Nah, itu yang terbaru yang wallahu alam yang ana tahu. Baik. Nah, disebutkan di dalam biografi, kalau nggak salah ana baca dulu di siar, dan saya juga sering nyebutkan itu. Suatu ketika Abu Hanifah sedang jalan-jalan. Lalu dia lihat di bawah pokok ada orang sedang mabuk minum nabit. Si orang mabuk ini bilang, "Ya Abu Hanifah, ya Ibn Zaniyah, ya dicaci maki." Tapi mabuk. Abu Hanifah bilang, "Saya salah dulu berfatwa kepadamu, engkau itu boleh minum nabit." Nah, akhirnya kena sendiri. Iya, terserah mau nabit mau apa, kalau memabukkan hasilnya sama dengan khamr. Baik, wallahu a'lam.